Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi hakikat perkembangan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, Juwarsih Arimurti. Yang kedua, Triska Ayu Anggani. Ketiga, Lindu Sukma Melati. Keempat, Anissa Nur Naifah. 5, Tuti Ulfa. 6, Rizky Ratnafuri. Materi yang akan kami bahas pada PPT ini adalah yang pertama, pengertian perkembangan, yang kedua, perubahan dan perkembangan, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat, prinsip-prinsip perkembangan, yang kelima, teori-teori perkembangan. Untuk materi yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan pola-pola perubahan yang terjadi sampai hayat, yakni dimulai dari masa konsepsi dan berlangsung terus sampai dengan sepanjang hidup manusia. Perkembangan terjadi dalam berbagai ranah, seperti biologi, sosial, emosional, dan kognitif. Para pakar psikologi perkembangan umumnya lebih suka membatasi pandangan perkembangan hanya pada perubahan yang mengarah pada reorganisasi kualitatif, struktur perilaku, keterampilan, dan kemampuan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan organisme berkesinambungan dan progresif, dari lahir sampai mati. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dengan faktor lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triska Ayu Anggani dengan NIM 710141912 akan menjelaskan pengertian perkembangan menurut para ahli. Yang pertama dari Hurlock pada tahun 1978. Hurlock menyatakan bahwa perkembangan dapat didefinisikan sebagai deretan kemajuan dari perubahan yang teratur dan koheren. Kemajuan itu ditunjukkan adanya perubahan yang terarah, membimbing ke arah kemajuan dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau mengikutinya. Yang kedua dari Mong DKK pada tahun 1991 menyatakan bahwa perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Misalnya perkembangan secara fisik, perubahan bentuk dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah menjadi manusia dewasa. Yang ketiga dari Werner pada tahun 1969 dalam Monks DKK pada tahun 1991 menegaskan bahwa perkembangan menuju pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap. Selanjutnya pengertian perkembangan psikologi. Para pakar psikologi perkembangan meyakini bahwa perkembangan terdiri atas dua proses, yaitu integrasi dengan diferensiasi. Dengan demikian, perkembangan merupakan proses kombinasi antara integrasi dengan diferensiasi. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan organisme berkesinambungan dengan progresif, dari lahir sampai mati. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dengan faktor lingkungan. Jadi, perkembangan psikologi merupakan suatu proses yang dinamik. Dalam proses tersebut, sifat individu dan sifat lingkungan pada akhirnya menentukan tingkah laku apa yang akan diaktualisasikan dan dimanifestasikan. Perubahan dan perkembangan. Perubahan merupakan bagian dari perkembangan. Perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan manusia bertujuan untuk memungkinkan seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Dengan tindakan aktualisasi diri manusia akan menjadi manusia seperti yang diinginkan baik secara fisik maupun psikologis. Pertumbuhan dan perkembangan. Kedua hal tersebut tentu saling berkaitan, bahkan hampir dianggap sama. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Prinsip-prinsip perkembangan. Ada banyak prinsip yang menandai pola dan proses perkembangan. Prinsip-prinsip itu menggambarkan perkembangan sebagai proses yang teratur dan dapat diprediksikan. Dalam arti, seseorang dapat memprediksikan bagaimana anak-anak itu akan berkembang dan mereka akan berkembang seperti anak-anak seusianya, walaupun terdapat perbedaan kepribadian anak atau waktu perkembangan. Namun prinsip-prinsip perkembangan itu bersifat universal. Di sini ada Beltes tahun 1987 mengartikulasikan 5 prinsip yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan manusia. Dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan itu membentuk keyakinan yang menspesifikasi pandangan perkembangan secara koheren. Beberapa prinsip yang dimaksud sebagai berikut. 1. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu A. Potensi perkembangan akan terjadi sepanjang hidup manusia dan tidak ada asumsi yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang akan mencapai puncak perkembangan kemudian menurun kembali pada waktu orang itu dewasa atau berusia tua. Yang B. Perkembangan tidak akan terjadi sebelum seseorang lahir dan perkembangan itu akan berlangsung selama sepanjang hayat. Kedua, perkembangan bersifat multidimensional dan multidireksional. Multidimensional mengacu pada kenyataan bahwa perkembangan tidak dapat digambarkan melalui kriteria tunggal, seperti perilaku yang bersifat meningkat ketika masih berusia anak-anak atau menurun ketika seseorang itu telah dewasa atau sudah tua. Multidireksional mengacu pada hasil perkembangan dicapai melalui berbagai cara, dan perkembangan itu terdiri atas berbagai kemampuan yang dimiliki oleh individu yang ditunjukkan melalui berbagai perubahan. Ketiga, di sini ada perubahan mengacu pada perolehan dan kehilangan. Perkembangan itu mencakup aspek-aspek pertumbuhan dan penurunan. Misalnya, sekolah mampu meningkatkan pengetahuan anak dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Namun, mereka juga kehilangan kreativitas karena harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kedua, aspek pertumbuhan itu, yakni pertumbuhan dan penurunan, tidak perlu terjadi sama kuatnya, dan keseimbangan antara perolehan dan kehilangan itu setiap kali dapat berubah. Yang keempat, perkembangan itu bersifat lentur, yakni adanya variabilitas diri seseorang sehingga memungkinkan adanya perkembangan atau perilaku tertentu. Yang terakhir atau yang kelima, perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik, bersifat kontekstual karena seseorang yang berada di suatu lingkungan akan berbeda perkembangannya pada seseorang yang berada di lingkungan lain, bersifat historik karena periode waktu tertentu di mana seseorang itu tumbuh akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya di sini ada Rufin tahun 2001 menyatakan bahwa walaupun terhadap perbedaan secara individual pada kepribadian anak, prinsip-prinsip dan karakteristik perkembangan itu menunjukkan pola-pola yang bersifat universal. Di sini ada 7 prinsip yang dinyatakan oleh Rufin. 1. Perkembangan itu berproses dari bagian kepala menuju kaki. Sesuai dengan prinsip ini, anak pada mulanya mengendalikan kepalanya, kemudian tangannya, dan selanjutnya kaki. Bayi mengendalikan kepala dan gerakan raut muka dalam waktu 2 bulan setelah kelahiran. Dalam beberapa bulan berikutnya, bayi mampu mengangkat dirinya dengan menggunakan bantuan tangan. Pada usia 6-12 bulan, bayi mulai mengendalikan kakinya dan mampu merangkak, berdiri, dan berjalan. Koordinasi tangan bayi itu biasanya mendahului koordinasi kakinya. Kedua, perkembangan berproses dari tubuh bagian dalam menuju tubuh bagian luar. Prinsip ini disebut dengan prinsip perkembangan proksimodistal. Ini berarti bahwa tulang belakang berkembang terlebih dahulu sebelum tubuh bagian luar. Lengan anak berkembang terlebih dahulu sebelum keseluruhan fungsi tangan, dan kaki berkembang terlebih dahulu sebelum jari-jari kaki itu berfungsi. Otot jari tangan dan jari kaki berkembang paling akhir dalam rentang perkembangan fisik manusia. Selanjutnya, perkembangan tergantung pada kematangan dan belajar. Kematangan mengacu pada karakteristik pertumbuhan dan kematangan
perkembangan biologis. Perubahan biologis terjadi dalam urutan tertentu dan dapat memberikan kemampuan tertentu pada anak. Perubahan otak dan sistem saraf akan menentukan kematangan anak. Perubahan otak dan sistem saraf itu akan membantu anak memperbaiki kecakapan berpikir atau kognitif dan kecakapan motorik atau fisik. Demikian pula, anak harus memiliki kematangan tertentu sebelum melakukan kegiatan tertentu. Kemudian yang keempat, ada perkembangan berproses dari sederhana menuju yang kompleks. Anak-anak menggunakan kecakapan kognitif dan bahasanya untuk bernalar dan memecahkan masalah. Misalnya, belajar hubungan antara hal atau mengklasifikasi objek merupakan kemampuan yang penting bagi perkembangan kognitif anak. Proses kognitif dalam mempelajari bagaimanakah buah apel dan jeruk itu sama adalah dimulai dari proses berpikir sederhana dalam menggambarkan kedua buah tersebut. Anak-anak prasekolah misalnya tidak akan mampu mendeskripsikan objek apabila anak itu tidak mengamati objek yang dimaksud. Tingkat berpikir mengenai bagaimana objek itu sama akan memberikan gambaran atau hubungan fungsional antar dua buah tersebut. Namun, karena anak mengalami perkembangan di bidang kecakapan kognitif, maka mereka akan mampu memahami hubungan yang lebih kompleks mengenai objek atau benda. Yang kelima, ada pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan. Anak akan selalu berkembang dan dalam perkembangan itu, anak menambahkan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian, keterampilan baru yang diperoleh itu menjadi dasar untuk memperoleh atau menguasai kecakapan yang lebih kompleks. Kebanyakan anak mengikuti pola perkembangan yang sama. Juga satu tahap perkembangan menuju landasan bagi tahap perkembangan berikutnya. Yang keenam, pertumbuhan dan perkembangan berproses dari kecakapan umum ke spesifik. Dalam perkembangan motorik, bayi mampu menggenggam objek dengan kedua tangannya sebelum mampu memegang dengan satu tangan. Pada mulanya, gerakan motorik bayi itu bersifat umum, tidak terarah dan reflektif, mengayun-ngayunkan tangannya atau bahkan menendang-nendang sebelum mampu menjaga objek tertentu. Ini karena pertumbuhan itu terjadi dari gerakan otot besar menuju gerakan otot kecil atau otot halus. Yang terakhir atau yang ketujuh, tingkat pertumbuhan dan perkembangan bersifat individu. Setiap anak adalah berbeda, sehingga tingkat pertumbuhannya juga berbeda. Walaupun pola-pola dan urutan pertumbuhan dan perkembangan anak itu biasanya sama pada semua anak, tingkat pencapaian tahap perkembangannya akan berbeda. Dengan memahami perbedaan individual mengenai tingkat perkembangan itu, seseorang harus berhati-hati dalam menggambarkan karakteristik anak pada usia atau pada tahapan perkembangan tertentu. Ada anak yang telah mampu berjalan setelah berusia 11 bulan. Namun, ada pula yang sampai dengan 1,5 tahun baru mampu berjalan. Ada anak yang berperilaku aktif, namun ada pula yang pasif. Hal ini bukan berarti bahwa anak yang berperilaku pasif akan menjadi anak yang tidak pandai ketika berusia dewasa. Ada pula anak yang mengalami perkembangan intelektual lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan emosional dan sosialnya. Selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan. Teori perkembangan yang pertama yaitu continuity dan discontinuity. Sebagian pakar menyatakan bahwa perkembangan itu sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan atau kontinu proses. Artinya, perkembangan dipandang sebagai proses akumulasi perilaku yang selalu meningkat. Proses perkembangan itu bersifat lembut dan teratur, dan setiap perubahan selalu berkaitan dengan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teori continuity tentang perkembangan ini dapat kalian lihat dalam ilustrasi gambar yang ada di slide ini. Selanjutnya yaitu teori tentang discontinuity, di mana perubahan itu tidak bersifat berkesinambungan. Perilaku kadang-kadang berubah secara kualitatif, dan organisasi perilaku baru dapat muncul dalam bentuk yang bersifat beragam. Dalam teori discontinuity tentang perkembangan ini, dapat kalian lihat pada ilustrasi gambar yang ada di slide ini. Nah, dengan adanya teori kedua ini, yaitu tentang continuity dan discontinuity, kemudian memunculkan pandangan tentang tahap-tahap perkembangan manusia.
yaitu yang ada dalam teori Piaget, bahwa anak yang berusia 7-11 tahun berpikirnya bersifat konkret, dalam arti terikat pada jenis objek. Sedangkan pada orang dewasa, berpikirnya lebih bersifat abstrak dan mampu memperhitungkan suatu objek abstrak dengan cara membangun objek yang bersifat hipotetik. Dari teori continuity dan teori discontinuity yang sudah dijelaskan tadi, menurut Ziegler, seorang psikolog asal Amerika, menyatakan bahwa apakah aspek-aspek perkembangan itu bersifat continuous atau discontinuous adalah tergantung pada cara-cara para pakar mengkaji perkembangan. Apabila para pakar itu mengkaji perubahan perilaku dengan rentang waktu yang lama atau pada kelompok anak usia yang berbeda, maka perkembangan itu cenderung dipandang sebagai sesuatu yang bersifat discontinuous. Sebaliknya, apabila para pakar itu mengkaji perilaku dalam rentang waktu yang lebih sempit, maka perkembangan itu cenderung dipandang sebagai sesuatu yang bersifat continuous. Selanjutnya adalah teori kematangan dan perubahan. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian-kajian empirik, dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya berjalan selaras dan pada tahap-tahap tertentu menghasilkan suatu kematangan, baik kematangan jasmani maupun kematangan mental. Kematangan pula merupakan suatu hasil daripada adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, syaraf, dan kelenjar-kelenjar yang disebut dengan kematangan biologis. Kematangan terjadi pula pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain, serta kematangan pada aspek psikis ini yang memerlukan latihan-latihan tertentu. Selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan. Yang pertama adalah aspek orang tua atau lingkungan keluarga. Keluarga telah dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa berperan dan berpengaruhnya lingkungan keluarga terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Keluarga merupakan pihak yang paling awal memberikan banyak perlakuan kepada anak. Apa yang dilakukan dan diberikan oleh pihak keluarga tersebut, maka akan menjadi sumber perlakuan pertama yang mempengaruhi pembentukan karakteristik pribadi dan perilaku anak. Aspek kedua adalah lingkungan. Setiap anak memiliki sifat kepribadian serta cara bersosialisasi yang beragam dalam masyarakat. Cara bersosialisasi tersebut tergantung dengan siapa ia berteman baik di sekolah maupun di masyarakat. Perilaku teman baik atau buruknya sedikit banyak akan berpengaruh dalam perkembangan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.